Kelima anggota perguruan silat di Semarang, Jawa Tengah ditangkap polisi setelah mengeroyok seorang pekerja tol. Informasi ini kami kemas bersama Bang Tobat berikut. Lima anggota perguruan silat ditangkap polisi karena mengeroyok seorang pekerja jalan tol. Pengeroyokan itu dipicu kaos yang dipakai korban yang dinilai melecehkan perguruan silat mereka. Para pelaku ditangkap unit Resmob Satreskrim Polrestabes Semarang di sejumlah tempat. Para pelaku tak melawan saat digelandang petugas ke kantor polisi. Kasus pengeroyokan ini bermula saat korban melakukan siaran langsung di sebuah media sosial. Saat siaran langsung itu, korban menggunakan kaos bertuliskan fanatik dengan gambar anjing yang disilang. Salah seorang pelaku bernama Randy David Saputra tinggal satu kontrakan dengan korban. Awalnya menegur korban karena menggunakan kaos yang dianggap menghina perguruan silat di Jawa Timur itu. Randy juga menghubungi rekan-rekannya yang akhirnya datang mengeroyok korban di kamar kontrakannya. Akibat pengeroyokan ini, korban sempat dirawat di rumah sakit. Polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk kaos yang dipakai korban yang memicu pengeroyokan ini. Awalnya pada pukul 11 malam, pada pukul 23.00, salah satu tersangka atas nama Yudi dan kawan-kawan ini datang ke kosan untuk meminta baju tersebut. Namun dari korban tidak memberikan, tapi di situ korban minta maaf dan tidak akan menggunakan pakaian tersebut lagi. Namun setelah kejadian di pukul 11 ini, perguruan pencaksilat ini melakukan ada salah satu kegiatan pencaksilatnya ini di daerah Ungaran, sehingga pada pukul 4 pagi dini hari datang lagi gerombolan dan langsung melakukan pengeroyokan kepada korban ini sendiri. Polisi masih mendalami keterlibatan murid perguruan silat lain yang ikut terlibat dalam pengeroyokan ini. Atas perbuatannya, para pelaku disangkakan pasal 170 KUH Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Iqbal Ikromi, Semarang, Jawa Tengah. Aduh abangku. Dulu geng motor, sekarang pesilat. Macam-macam aja kelompok preman kampung ini sekarang ini. Hanya gara-gara kaos, tersulut pula emosinya sampai keroyok orang. Kayak gitu. Kayak mana nih dunia sekarang ini? Aduh. Aku heran, kenapa sekarang ini di sebagian Jawa Tengah dan Jawa Timur itu lagi tren kali pesilat bikin ulah. Kan seharusnya pesilat itu nggak sembarangan mengeluarin jurus-jurusnya itu. Coba aku tanya dulu dengan Pak Polisi yang tangani kasus pengeroyokan ini tadi ya. Tadi kawanku di Semarang ngasih nomor kontaknya, Kanit Resmob Polrestabes Semarang. Aku coba telepon dulu ya. Ada AKP Ardi Kurniawan, coba telepon dulu ya. Mudah-mudahan beliau nggak sibuk. Nah, kita coba cari tahu ini kasus ini kayak mana sebenarnya. Oke, diangkat nih. Halo, selamat siang Komandan Andi. Halo Komandan Ardi. Bang Tobat. Ya. Ya, selamat siang, Bang. Nah, baru kelihatan ini Komandan Selamat siang, Ardi. Bang. Selamat siang, Komandan. Komandan, sebenarnya apa makna kaos yang dipakai korban ini sehingga menyulut emosi adik-adik kita pesilat itu, Komandan? Baik, jadi dapat kami jelaskan, di awalnya kronologisnya sendiri itu kejadian pada hari Jumat, itu tanggal 22 Juli, sekitar jam 10 malam. Itu saat itu korban itu live di media sosial itu menggunakan kaos itu yang bergambar anjing yang disilang. Kemudian ada tulisan fanatik yang merupakan singkatan dari pasukan anti anjing atau kirik. Nah, ini menurut kelompok mereka, tulisan tersebut dan gambar tersebut itu menyinggung dari kelompok persilat tersebut. Demikian, Bang. Memang lambangnya apakah nggak jauh-jauh beda dengan lambang pesilat ini sampai mereka merasa terhina dengan lambang baju yang ada di baju korban itu, Komandan? Sebenarnya kalau lambang yang mereka
dipakai oleh korban pada saat live ini tidak ada hubungan atau keterkaitan dengan kelompok pesilat manapun. Hanya saja menurut para pelaku, gambar tersebut dan tulisan tersebut itu artinya menyinggung dari kelompok mereka. Nah, demikian Bang. Berarti nggak jelas juga alasannya. Apanya yang membuat mereka tersinggung dengan lambang baju anjing itu ya. Nah, kondisi korbannya seperti apa sekarang? Apakah udah keluar dari rumah sakit korbannya? Jadi untuk korban itu saat kejadian itu ada beberapa luka. Pertama luka memar di kepala sebelah kanan, kemudian di pelipis mata sebelah kiri, kemudian luka lecet di punggung kiri. Untuk saat ini korban sudah pulang dari rumah sakit yang sebelumnya sempat dirawat itu sekitar 4 hari. Kemudian untuk saat ini sendiri kondisinya sudah membaik. Ini Bang. Selain 5 pelaku ini, adakah pelaku lain yang lagi dikejar nih Komandan? Jadi untuk keterlibatan pelaku lain, kita memang sudah mengamankan dan menahan 5 orang yang diduga melakukan pengeroyokan, dan hasil pengembangan kami masih ada pelaku lain yang diduga terlibat pengeroyokan. Komandan, ku dengar di daerah Komandan ini, di Jawa Tengah dan Jawa Timur ini, makin banyak ini pesilat yang bikin keributan, ya kan? Ya. Apa yang akan dilakukan oleh bapak-bapak polisi ini untuk menindak fenomena ini yang makin meresahkan masyarakat, ku dengar? Baik, jadi kami dari Polrestabes Semarang itu sudah berkoordinasi, kemudian sudah menghimbau juga kepada para ketua cabang maupun ketua ranting yang ada di Kota Semarang, apabila melakukan kegiatan yang sifatnya ada mobilisasi massa untuk tidak melakukan kegiatan yang merugikan. Kemudian langkah-langkah juga yang sudah dilakukan setiap ada kegiatan mobilisasi massa, baik dalam hal pengesahan ataupun kegiatan lain yang dilakukan oleh kelompok pesilat, kami sudah melakukan pengamanan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang demikian. Sehingga tidak ada lagi kegiatan yang dapat merugikan orang lain. Demikian, Bang. Ya, Komandan. Harus ditertibkan lah itu, Komandan ya. Takut kita akan kasihan orang-orang nantinya ke depan. Terima kasih banyak ya, Komandan ya, waktunya. Ya, terima kasih. Nanti nggak ada lagi kasus-kasus kayak gini kan, pesilat yang meresahkan masyarakat kayak gini. Sehat selalu, Komandan. Ya, kalau ada apa-apa saya hubungi lagi, Komandan ya. Ya, terima kasih. Selamat siang. Abangku, belajar silat itu untuk membela diri, bukan untuk unjuk diri. Yang utama dari silat itu bukan jurus-jurusnya, tapi pengadilan diri kita untuk mengolah emosi. Ingat itu. Ingat, kebenaran pasti menemukan jalannya sendiri, dan kejahatan pasti akan kalah. Karena itu, bertobatlah. Aku Bang Tawat pamit dulu. Menyala abangku.